Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Putra Petani 77. Kali ini kita akan membahas masalah dunia pendidikan, yaitu tentang ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, yang akan segera dilaksanakan pada akhir bulan ini. Untuk lebih jelasnya, kita lihat paparan video berikut ini. Setelah kita masuk pada halaman ANBK, sekarang saja kita ke Asesmen Nasional, ada dashboard, ada menu utama. Asesmen Nasional ini kita klik, terus kita klik pengaturan sesi. Ini ada di menu utama dashboard data sekolah, biodata siswa, asesmen nasional, rekap sekolah, blind spot, penjadwalan ulang, tiket bantuan. Ini kita klik yang asesmen nasional ini, kita masuk ke pengaturan sesi karena kita mengatur jadwal sesi. Nah, ini kita jadwalkan di sini. Di sini ada nama-nama siswa yang terdiri dari 35 siswa. Karena yang mengikuti ANBK adalah 30 siswa plus 5 cadangan. Jadi yang kita daftarkan ada yang 30. Ini kita klik, ini ID ruang dokter, kita klik semuanya biar keluar ID proktornya dan ruangnya. Dan semua ruangnya adalah ruang 001 karena kita hanya punya ruang satu ruang ya, satu ruang dan satu LAN di satu ruang tersebut. Lanjutannya ada di halaman 2, kita klik yang bawah ini. Kita klik semuanya, kita klik. Kecuali yang cadangan ini tidak bisa kita klik. Kita mendapatkan ID proktor. Masalahnya ini cadangan. Nanti cadangan ini akan mengisi apabila dari ke-30 siswa ini ada yang tidak bisa hadir atau berhalangan, misalnya sakit dan lain-lain. Maka yang cadangan ini kita panggil untuk menggantikan siswa yang berhalangan tersebut. Ya, ini setelah kita mendapatkan ID proktor dan ruang, kita menuju ke gelombang ya. Kita mendapat jatah. Kalau di sini kita melihat di dashboard, pengumuman ada di dashboard ini. Untuk gladi AN-nya yang dimulai pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 3 sampai 4 November ini terdiri dari 4 gelombang. Dan biasanya di gelombang 1 ini sarprasnya atau pelaksanaannya ada yang masih banyak kekurangan karena mungkin faktor non teknisnya kita tidak tahu. Maka kita ambil amannya saja, jadi kita langsung pilih ke gelombang 2 karena yang gelombang 1 ini biasanya ya seperti itu, masih banyak kekurangan, mungkin jaringan dari pusatnya gimana atau banyak trouble lah. Kalau kita ikut pelaksanaan di gelombang 2, mungkin ini kita berpikir saja sudah stabil karena mungkin kekurangan di gelombang 1 akan diperbaiki di gelombang 2.
jadi akan lancar. Nah, kalau kita sudah memutuskan ikut mulai gelombang 2, kita kembali ke klik adjustment, ke pengaturan sesi. Oh, ini tadi hilang karena apa? Karena belum kita simpan. Setelahnya memang harus kita simpan. Kalau tidak disimpan, hilang ini ya, sobat habis, sobat operator. Nah, kita klik lagi ruang 1 dan ID proktornya. Ini adalah untuk keperluan nanti untuk mencetak kartu peserta. Halaman kedua ada di berikutnya. Ini kita klik dulu semuanya. Ya, kecuali yang cadangan tadi tidak bisa, ya. Kita kembali ke 1. Nah, ini untuk samplingnya. Karena laptop yang dimiliki sekolahan kita berjumlah terbatas. Ya, katakanlah kita punya cuma 5 laptop itu. Berarti satu hari itu nanti cuma 10 anak dengan sesi 1 dan sesi 2. Sesi 1 5 anak, sesi 2 5 anak, jadi satu hari 10 anak. Karena pada satu gelombang ini ada gelombang nih, kita pilih yang gelombang 2 ini. Gelombang 2. Kita pilih gelombang 2. Untuk hari pertama nih, kekuatan kita 10 siswa. Masalahnya laptop yang kita punya cuma 5. 6, yang satu milik proktor, jadi 5-nya adalah untuk klien. Jadi totalnya ada 6 dan harus ada satu cadangan, kita ada 7. Nah, ini gelombang 2. Nah, gelombang 2 kita 10 anak nih ya, 10 anak ini masuk gelombang 2. Dengan catatan satu gelombang itu ada 2 hari. Jadi satu gelombang itu pelaksanaannya 2 hari. Hari pertama ini, gelombang pertama ini, sesi pada hari ke-1. Sesinya yang 5 anak kita taruh saja sesi 1. Sesi 1, 1, sesi 1, 3, sesi 1, 4, sesi 1, 5. 5 anak sudah masuk ke sesi 1. 5 anak lagi, karena laptopnya cuma 5, ini yang sesi 2. Ini jamnya sudah berganti lagi ya. Ini sesi 2. Karena kenapa kok ada 2 sesi, ada 2 hari pada gelombang pertama? Karena ANBK itu terdiri dari soal numerasi dan literasi. Soal numerasi dan literasi. Biasanya literasi dahulu. Jadi pada sesi hari ke-1 itu adalah literasi dulu. Dan nanti pada sesi 2 adalah numerasi. Ini juga sama nih ya, pada hari kedua jadwalnya sesi ke-1, yang 5 anak tadi sesi ke-1, sesi ke-1, sesi ke-1, yang 5 anak tadi sesi kedua, sesi kedua, sesi kedua, sesi kedua, sesi kedua. Berarti sudah selesai ya. Sudah selesai 10 anak pada gelombang pertama dengan 2 sesi per harinya. Terus 10 anak lagi yang kedua, 10 anak lagi gelombang berikutnya, ya. Kita buka lagi ID proktornya. Berarti nomor 11 sampai nomor 20. Nah, ini gelombangnya ada di gelombang ketiga. Semua 10 anak ini masuk gelombang ketiga. Gelombang ketiga.
10 anak ya, nomor 11 sampai 20, 10 anak. Gelombang ketiga dengan pengaturan sesi. 5 anak pertama ada di sesi pertama, hari ke-1 ya ini, karena sudah beda gelombang. Beda gelombang sudah beda hari. Ada 2 hari, 1 gelombang ada 2 hari. Pada perharinya ada 2 sesi, berarti 1 anak ini 5 anak ini 5 anak ini kita masukkan sesinya. Ini sesi ke-1, sesi ke-1, sesi ke-1, sesi ke-1, 1, 2, 3, 4, sesi ke-1, 5 anak sesi ke-1. 5 anak berikutnya sesi kedua. 1, 2, 3, 4, 5 sesi kedua. Dan pada hari kedua sama juga ya, 5 anak yang pertama tadi sesi ke-1, sesi ke-1, sesi ke-1, sesi ke-1, dan sisanya 5 anak lagi sesi kedua, sesi kedua, sesi kedua, sesi kedua, sesi kedua. Ini setelah kita isi, jangan lupa kita simpan, karena apa? Kalau tidak bisa simpan, kita pindah halaman ini akan hilang. Ini kita simpan dulu. Data sudah tersimpan. Oke, ini yang 20 siswa. Kita melanjutkan yang 10 siswa berikutnya. 21 sampai ke 30. Ini klik dulu proktornya, diklik dulu. Di proktor ya, di proktor dan ruang. Ruangnya tetap ruang 1. Gelombangnya karena sudah 10 anak lagi, berarti adalah gelombang keempat. Gelombang keempat. Gelombang keempat ini cadangannya 5. Cadangannya 5 ini 5 anak. 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah cadangan. Nah, dari ke 10 anak pada gelombang keempat ini kita bagi sesinya. 5 anak sesi pertama. 1, 2, 3, 4, 5. 5 anak berikutnya pada sesi kedua. Pada hari kedua, ini 5 anak lagi, sesinya pertama lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 anak lagi, sesi kedua. Oke, sudah kita buat yang namanya pengaturan sesi. Dan jangan lupa ini disimpan. Oke. Ya, ini kalau sudah tersimpan, berarti kita akan menunggu yang namanya, kita lihat jadwalnya ada di dashboard ini. Kita menunggu yang namanya sinkronisasi gladi ya. Sinkronisasi gladi ini adalah ini sinkronisasi simulasi. Sinkronisasi simulasi adalah penarian data dari siswa-siswa tadi yang sudah kita buat jadwalnya tadi. Nanti akan diambil oleh software Puspenjar. Jadi untuk pembuatan sesi atau pembuatan jadwal ini tanggal 15 sampai 17 Oktober. Jadi nanti di tanggal 18 jam 00 ini sudah tidak bisa lagi kita ubah atau kita edit lagi.
Maksimal kita mengedit pada tanggal 17. Ini pun sampai jam 00. Jadi kalau berupa tanggalnya sudah 18 sudah tidak bisa. Ini kalau tidak salah ini harinya hari Minggu ini ya, tanggal 17 hari Minggu. Tanggal 15 ini hari Jumat. Jadi ada tiga hari, Jumat, Sabtu, Minggu ini untuk pemikiran lagi kalau kita akan mengubah yang namanya sesi atau jadwal tadi. Mungkin kita punya banyak laptop. Kita pertama punya kok 5 laptop ya tadi berarti. Kalau mungkin secara tidak diduga-duga kita ada laptop lagi tambahan, ada 10 laptop. Mau kita rubah ya segera saja kita rubah sebelum tanggal 18 pukul 00. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dan salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.